iya ini nilai tambah. Jadi Ya. bagi saya kalau saya sekarang ada di daerah ya saya akan mencari ilmu-ilmu yang memang benar-benar bisa bermanfaat. Ya. Dan kemana saya ingin ya saya pelajari ilmu itu. Halo Diaspora, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di channel BMKG Talks. Hari ini hari yang luar biasa, tapi sebelumnya saya akan cerita dulu nih, Diaspora. Beberapa waktu lalu saya berkunjung ke kantor Bursa Efek Indonesia. Mungkin teman-teman semua tahu Bursa Efek Indonesia ada di kawasan elit di Sudirman, Jalan Sudirman, seberangan langsung dengan Pacific Place. Di lantai 2 itu kelihatan ada foto-foto para founder BOD, BOC. Ya, ketika saya lihat di sana ada yang membanggakan. Orang Jambi terpampang fotonya, ya, di kantor Bursa Efek Indonesia. Dan beliau hari ini hadir di depan kita adalah Bapak Samsul Hidayat. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sauki undangannya luar biasa. Nah, di tengah kesibukan sehari-hari, ya beliau berkenan hadir ke sini dari Jakarta jauh-jauh jalan 2 jam ke studio kita. Bang Samsul, saya pengennya Bang aja kali ya. Nah, Bang Samsul ini kan karirnya cukup lama ya di dunia Bapak-bapak dan Bursa Efek. Iya. Tapi sebelumnya bisa cerita nggak gimana perjalanan dari Jambi dulu masa kecil sehingga bisa sampai sekarang, kemudian juga bisa ceritakan pengalaman indah waktu di Jambi. Silakan, Pak Samsul. Terima kasih Pak Sauki, terima kasih pertama-tama atas undangannya, ini luar biasa. Saya bisa hadir di sini, diundang dan suatu kehormatan juga. Berbagi cerita sebenarnya, jadi kan nggak serius-serius amat ya. Iya, santai. Cerita-cerita bahwa hari ini adalah sesuatu yang tidak tergambarkan pada waktu itu, ya kan? Iya. Pada waktu masa saya di Jambi, saya kira saya menghabiskan waktu saya dari lahir sampai kuliah S1 di Jambi. Dan bukan sesuatu yang bisa dibayangkan. Artinya ketika akhirnya karir membawa saya ke sini, ini bukan ada impian, hanya saja memang sekilas saja karena rasanya waktu itu nggak mungkin juga kita akan punya karir seperti ini kan gitu. Tapi jalan menunjukkan, ya Tuhan menunjukkan dari satu ke satu, dari awal, kemudian saya ketika selesai S1 saya mencoba mengadu nasib lah istilahnya kata orang dulu di Jakarta, dan saya kira beberapa hal ini cerita ini aja Pak Sauki nih, cerita bahwa apa yang terlintas tuh kadang-kadang benar bisa terjadi. Jadi saya itu waktu ke Jakarta pertama saya melihat kantor badan Badan Koordinasi Penanaman Modal. BKPM ya. BKPM. Tapi yang terlintas di otak saya adalah pasar modal. Iya. Tapi itu sebelum waktu saya belum mau menetap di Jakarta, saya melihat terlintas pasar modal. Ya, bagus juga dan indah juga kalau bisa berkarir di situ. Ini hanya sekedar terlintas. Tapi nggak tahu kemudian jalan hidup saya mengarahkan saya ke sini gitu loh. Ini sesuatu yang saya kira memang yang terlintas pun, yang termimpi pun harus kita buat dalam hidup kita ini, sehingga kita nggak tahu ketika yang terlintas itu diijabah oleh Tuhan, tiba-tiba Tuhan mengarah kita ke arah itu. Ini sekedar ini aja, Pak. Nah, kalau di Jambi ya biasalah kita ya. Saya lahir di Kenaliasam, ya kan. Kemudian juga dari SD, SMP, SMA di Kenaliasam. Kemudian ya karena keterbatasan komunikasi, keterbatasan informasi, memang kami juga ya akhirnya ujungnya kita nyari kuliah di Jambi juga, termasuk juga keterbatasan biaya dari orang tua. Selesai kuliah saya ke sini dan alhamdulillah saya dapat kesempatan beasiswa belajar di Amerika. Di Cleveland. Alhamdulillah tahun 97 saya berangkat ke Amerika untuk mengambil S2 di bidang keuangan. Ini juga merupakan salah satu titik balik ya perjalanan karir saya karena
bekal yang kita peroleh ketika kita memperoleh pendidikan di Amerika juga sangat banyak yang bisa kita implementasikan ketika kerja di dunia finansial di Indonesia. Jadi ya kita tahu bahwa kiblat keuangan dunia sebenarnya ada di Amerika dan hampir semua produk investasi berasal dari Amerika dan ini yang kita pelajari. Kemudian kita di Indonesia kita mencoba menyampaikan kepada baik institusi yang di mana saya bekerja maupun secara umum. Kan waktu itu kita sedang mendesain ya sistem capital market. Waktu itu capital market juga belum sebesar sekarang, dan secara umum infrastruktur regulasi yang ada juga baru diselesaikan waktu itu, undang-undang pasar modal. Kemudian bertumbuh, jadi produk-produk investasi di bidang capital market ini terus bertumbuh seiring dengan perkembangan ekonomi kita di Indonesia. Saya kira itu. Oke, luar biasa Bang Samsul ya. Oke, jadi gini, ini Bang Samsul ini adalah salah satu contoh ya orang Jambi yang sukses baik bidang pendidikannya, kemudian ini juga menjadi modal juga ya untuk Universitas Jambi ya, karena salah satu peringkat universitas itu ditentukan oleh alumni, ya, peran alumninya, dan beliau adalah salah satu alumni yang berhasil yang sehingga mengangkat ya level Universitas Jambi ya menjadi universitas yang cukup disegani juga di Indonesia. Nah, Bang Samsul tadi sudah cerita tentang masa kecil, kemudian cerita juga sampai di sini. Nah, bisa ceritakan juga nggak tentang pengalaman pekerjaan ya? Tadi kalau dia cerita sedikit, mungkin lebih detail lagi sampai yang sekarang ini. Iya. Jadi mengawali karir saya di Jakarta bekerja di Badan Pengawas Pasar Modal waktu itu. Jadi saya kebetulan ya alhamdulillah juga lulus ujian ikut pegawai negeri di Departemen Keuangan. Dan waktu itu memang Badan Pengawas Pasar Modal mencari tenaga langsung dari fresh graduate. Kebetulan saya termasuk yang diterima dari sekitar mungkin nggak tahu ribuan orang ya. Luar biasa ya. Kami ada 20 orang yang diterima dan ya memang kita tahu basic pemahaman kita terkait capital market memang belum ada sama sekali dan kita ditumbuhkan di situ. Dan menarik bagi saya karena capital market itu sesuatu yang secara umum belum dikenali oleh masyarakat dan saya merasa bahwa ini suatu tantangan bagi saya. Karena apa? Karena kalau kita mendalaminya lebih dalam, maka kita jadi orang pertama. Jadi misalnya orang pertama artinya belum banyak orang yang mengetahuinya. Sehingga saya berusaha untuk memahami produk ini, memahami bisnis proses ini, memahami bagaimana mekanisme peluncuran produk, bagaimana ini segala macam. Dan ini saya kira menjadi sesuatu yang bekal yang luar biasa bagi perjalanan saya selanjutnya kan gitu. Nah kemudian setelah saya kebetulan di namanya Badan Pengawas Pasar Modal. Badan Pengawas Pasar Modal. Bapak PAM ya. Dulu sekarang OJK ya. Sekarang. Dulu Bapak PAM ya. Dulu pengawas sektor keuangan itu terbagi-bagi. Ada yang ngawasin perbankan di Bank Indonesia, mengawasin lembaga keuangan di Kementerian Keuangan. Kemudian yang mengawasi pasar modal di Badan Pengawas Pasar Modal sebelum di-merge menjadi satu. Jadi single supervision. Dulu ada namanya multi supervision, kemudian di-convert menjadi single supervision yang sekarang OJK. Maka pengawasan pasar modal pun sekarang di Otoritas Jasa Keuangan. Nah, 20 tahun berkarir di sana, saya kebetulan nggak tahu apakah pimpinannya nggak suka sama saya atau semua orang mencari saya, sehingga saya selalu berpindah-pindah. Setiap 3 tahun saya pindah. Jadi saya pindah di corporate finance, saya pindah di pemeriksaan penyidikan, saya pindah ke divisinya selalu berpindah. Saya nggak tahu juga ngapa pindah-pindah terus, sehingga terakhir itu saya bekerja di sana sebagai supervisi untuk SRO namanya, yaitu Bursa Efek, clearing penyaminan efek Indonesia dan custodian central efek Indonesia, serta seluruh perusahaan efek, BAE dan lain sebagainya. Namanya Kepala Divisi Pengawasan Lembaga Efek. Jadi saya menguasai hampir semuanya. Nah, ya karena saya mengawasinya, saya tahu gimana cara bisnis prosesnya, mekanisme kerjanya, segala macam. Kemudian ada suatu kesempatan di mana
saya ada momen di mana ada pemilihan sebagai direksi Bursa Efek Indonesia. Challenge-nya adalah OJK baru terbentuk waktu itu. Artinya saya pilih ke OJK atau mau ikut ini. Gitu. Kalau ikut ini saya keluar dari pegawai negeri. Nah, jadi saya diskusi-diskusi juga sama keluarga. Akhirnya saya memutuskan untuk ikut running. Jadi belum tentu terpilih nih. Belum tentu terpilih. Cuman bukan berarti harus keluar dulu. Nggak apa-apa kan. Jadi ada tahap seleksi lah ya. Harus ada fit and proper, harus ada cari dukungan, harus ada ini segala macam. Tahun 2012 saya ingat itu, dan kemudian alhamdulillah saya terpilih menjadi salah satu direktur di Bursa Efek Indonesia. Waktu itu namanya Direktur Perdagangan dan Pembinaan Anggota Bursa. Jadi untuk the whole perdagangan harian itu di bawah tanggung jawab saya, termasuk regulasi perdagangan. Istilahnya kalau kita punya toko ini buka tokonya lah, jualannya. Jadi kita bagaimana dari pagi daftarin saham yang mau dijual apa saja, ada tambahan saham baru atau enggak, semua, kemudian perdagangannya, kemudian sampai sore hari kita sampaikan hasil perdagangan harian itu ke PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia untuk dikliringkan. Siapa yang punya kewajiban serah efek, siapa yang harus bayar. Ya, kemudian dari situ baru di-settle di PT Custodian. Nah, saya ini kebetulan di bursanya waktu itu. Di bursa ya. 2012, 2015 Direktur Perdagangan, selesai Direktur Perdagangan, ada lagi pemilihan. Jadi kita cuma 3 tahun waktu itu. Per 3 tahun. 3 tahun saya ikut lagi pemilihan. Saya pindah ke Direktur Pengembangan Perusahaan. Nah, disitulah saya juga tambah ilmu lagi. Karena apa? Karena di situ bekalnya adalah pemahaman kita tentang fundamental perusahaan. Karena kita harus menseleksi company-company yang bisa listed di Bursa Efek Indonesia. Ya kan. Jadi di samping Bursa Efek juga nanti ada, kalau sekarang ada Otoritas Jasa Keuangan yang melakukan seleksi atau penilaian terhadap perusahaan sebelum mereka bisa diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Nah, saya 3 tahun di situ. Pemahamannya rasanya terkait masalah bagaimana kita melihat fundamental suatu perusahaan serta potensi perusahaan ini ke depannya untuk bisa diperdagangkan di Bursa Efek. Karena kalau udah diperdagangkan kan dia jadi publik ya, publik punya, dan kita punya beban moral agar saham tersebut nantinya menjadi besar, menjadi memberi value kepada pemegang sahamnya, juga berkontribusi kepada pemegang saham yang membeli saham melalui Bursa Efek Indonesia. Itu sekitar 2015, 2018. Selesai dari situ saya selesai termnya karena periodenya ada berakhir. Berarti 2 kali periode. 2 kali periode selama 6 tahun di Bursa Efek Indonesia. Kemudian beberapa company ngajak saya untuk bergabung ya. Salah satunya adalah perusahaan sekuritas yang cukup besar di Indonesia, PT Mire Asset. Kemudian saya juga bergabung dengan beberapa emiten. Jadi tadinya saya sebagai pengawas kan menjadi pelakunya yang diawasi. Pelaku ya. Kemudian saya sampai ada 5 perusahaan pada saat bersamaan menjadi komisaris di emiten. Salah satunya juga Pertamina Geothermal ya. Geothermal itu ngerekrut saya sebelum mereka IPO. Sebelum IPO. Termasuk tim yang mesti mempersiapkan IPO-nya. Dan itu berakhir sampai tahun 2023 ketika saya ngikut lagi pemilihan untuk direksi. Jadi ini ada fit and proper lagi nih untuk direksi Custodian Central Efek Indonesia. Nah, tahun 2023 saya putuskan untuk ikut pemilihan direksi PT Custodian Central Efek Indonesia. Kemudian alhamdulillah dari beberapa kandidat saya terpilih menjadi direktur utama dan sampai hari ini. Dan ini insya Allah kalau berlangsung akan sekitar 4 tahun namanya. Jadi akan berakhir tahun 2027. Ini cerita singkatnya kira-kira Bang Soki. Jadi bola melintang ya setelah dari tadi Bursa Efek Indonesia, terus ke
direktur direksi ya, jadi BUD ya di beberapa perusahaan, dan jadi BOC juga ya, jadi komisaris juga di beberapa perusahaan, termasuk salah satu perusahaan terbesar juga BUMN adalah Geothermal, PT Pertamina Geothermal Indonesia. Nah, Bang, bisa ceritakan nggak yang terakhir nih, Custodial Efek Indonesia. Ini tuh bergerak di bidang apa nih? Ini karena orang awam nih kayak saya ini kan nggak paham nih ini kan. Apa hubungannya nih dengan tadi kita cerita-ceritakan dengan bursa efeknya sendiri. Nih kebetulan nih teman-teman diaspora Jambi ya Pak. Ini sekalian memperkenalkan PT Custodian. Di kata tim saya nyambutnya nggak boleh custodian tapi Custodian Central Efek Indonesia. Custodian Central Efek Indonesia ya. Custodian Central Efek Indonesia ini adalah suatu lembaga yang kalau bahasa kerennya Depository and Settlement Securities Institution. Jadi tempat penyimpanan dan settlement atas transaksi bursa. Jadi tempat penyimpanan efek. Nah, didirikan tahun 1997 ya kan, dan kita mulai beroperasi itu di Januari 98. Kemudian secara formal, jadi waktu itu kita perusahaan ini ngambil peran dari PT Clearing Penyaminan Efek, Clearing Depository Efek Indonesia. Itu mulai terjadi 9 Januari tahun 1998, kemudian tahun 11 November 98 kita baru dapat izin resminya. Nah, sampai waktu itu PT perannya dulu ya, Custodian Central Efek Indonesia ini adalah perusahaan yang didirikan untuk menyimpan saham atau surat-surat berharga yang diterbitkan oleh korporasi yang diperdagangkan di pasar modal Indonesia maupun yang tidak diperdagangkan. Jadi ada beberapa juga yang tidak diperdagangkan bisa. Iya, termasuk kayak MTN, kayak juga segala macam di sana. Nah, itu urusannya dengan penyimpanan. Kalau penyimpanan saat ini efek atau surat berharga yang disimpan di Custodian itu nilainya mencapai hampir sekitar 9.000 triliun ya. Wow, luar biasa. 9.000 triliun. 9.000 triliun diaspora. Ini yang kita simpan dan dikelola. Dikelola dalam artian pengadministrasiannya. Itu urusan depository. Kemudian ada urusan terkait masalah settlement transaksi bursa. Settlement transaksi bursa ini peran KSI adalah pemindah bukuan nama. Jadi misalnya ini kalau mobil balik nama lah, balik nama. Jadi kalau Pak Sauki jual mobil, kemudian ini ya dibalik namakan atau sertifikat dibalik namakan. Kalau ini yang saham ya, saham. Kalau saya beli saham hari ini dalam BCA, kemudian 2 hari kemudian saya sudah punya saham BCA baru dicatatkan gitu. Atau misalnya saya punya 1.000 lembar saham, saya jual 500, maka 2 hari kemudian kepemilikan saya berkurang menjadi 500 gitu. Jadi administrasi kepemilikan efek atau kepemilikan surat berharga dilakukan di Custodian Central Indonesia. Saat ini berkembang sebenarnya bisnisnya juga termasuk pengelolaan, kita nyebutnya single investor identification. Jadi saat ini the only financial sector yang punya single ID itu hanya capital market. Jadi centralized. Jadi saat ini kita tahu persis berapa jumlah investor yang terdaftar di pasar modal Indonesia. Jadi kalau hari ini kita sudah punya sampai 17 juta investor di pasar modal Indonesia. Itu baik perorangan maupun perusahaan. Perorangan maupun perusahaan, tapi umumnya perusahaan, karena perusahaan kan nggak terlalu banyak. Satu perusahaan, satu SID tentunya jumlahnya nggak terlalu banyak. Secara keseluruhan SID yang kita kelola atau Single Investor Identification yang kita kelola saat ini mencapai 22 juta SID ya. Dan ini yang memang salah satu kelebihan dari capital market kita di Indonesia adalah bahwa kepemilikan itu dicatat decentralized. Jadi decentralized-nya sampai ke perorangnya. Kalau di beberapa negara atau di negara lain itu dicatatnya hanya di sekuritasnya saja. Sekuritasnya. Kalau sekarang kita centralized. Kalau kita decentralized, semua investor tercatat di kita. Jadi kalau misalnya ada orang yang misalnya ahli waris atau segala macam pengen tahu aset orang tuanya yang sudah tiada misalnya, ya bisa tanya ke kita. Ya. Tanya misalnya,
Bapak saya punya saham nggak kan gitu. Artinya dia bisa dengan prosedur tertentu. Artinya tidak sembarangan juga, tapi dengan otoritas dia bisa. Artinya dengan mekanisme tertentu dia bisa tanyakan. Kebetulan orang tuanya misalnya udah nggak ada, dia nggak tahu apa. Dia bawalah bukti-buktinya. Itu kan bukti-buktinya. Jadi itu kemudian berkembang banyak sekali kegiatan-kegiatan yang kita lakukan saat ini, termasuk juga menyelenggarakan rapat umum pemegang saham secara operator rapat umum pemegang saham. Jadi saat ini emiten-emiten di Indonesia. Jadi emiten-emiten itu kalau sedang mereka rapat umum, kita bisa mengelolanya. Mereka register ke kita, karena kan pemegang sahamnya adanya di KSEI catatannya. Kemudian kalau dulu kan mesti datang offline ya. Nah kalau sekarang tidak mesti datang offline, dia bisa register di situ dan dicatat sebagai peserta rapat walaupun dia tidak hadir pada tempat penyelenggaraan rapat, dan dia bisa mengikutinya melalui online ya. Misalnya dia sedang berada rupsnya di Jakarta tapi dia adanya di Banjarmasin atau dia adanya di Irian atau dia sedang ada di Hong Kong, di mana dia tetap bisa mengikuti dan tercatat sebagai peserta rapat kan gitu. Nah, fasilitas ini juga awalnya sih dibuat waktu COVID gitu loh. COVID karena bukan artinya sebelumnya COVID udah disiapkan. Cuman trigger penggunaan yang paling pas itu waktu COVID. Ya kan, waktu COVID. Jadi orang kan nggak bisa berkumpul di suatu ruangan waktu itu. Nah, ini salah satu fasilitas yang disediakan oleh KSEI untuk melakukan rapat umum pemegang saham secara online. Apa nggak pakai Zoom saja misalnya? Kan pertanyaannya gitu. Kalau Zoom kan pesertanya nggak tahu terregister apa enggak, punya saham atau enggak kan gitu. Jadi kalau kita yang mau ikut rapat register dulu, nanti dicek dulu dia punya saham apa enggak, sahamnya berapa banyak, kemudian baru dikasih nomor tertentu untuk dia bisa ikut dalam rapat umum tersebut. Sehingga secara legal, secara kesahihan yang hadir itu adalah memang orang yang berhak untuk hadir gitu. Nah, ketika dia melakukan tadi dia daftar itu ada biaya kos? Enggak ada. Yang bayar cuman emitennya yang membayar. Emitennya sebagai yang menyelenggarakan membayar, rasanya sih nggak mahal. Oke. Jadi overall ini berarti perusahaan Custodian Central Efek Indonesia ini berarti canggih juga dong ya peralatannya semua, kemudian sistem IT-nya, kemudian juga talent-talentnya. Ada berapa tuh talent-talentnya semua karyawannya? Kita punya 200 karyawan kurang lebih ya, 200 karyawan. Dan kalau memang Bang Sauki nangkep banget nih. Artinya banyak orang mengatakan kita ini teknologi company atau apa kan? Karena memang pekerjaannya lebih banyak memanfaatkan teknologi ya. Nah saat ini dulu ya, jadi ceritanya dulu saham itu kan pakai kertas, ya kan. Jadi kemudian setiap hari orang mesti bawa saham ke kantor kita, dihitung berapa saham yang dia jual, kemudian nanti uangnya baru ditransfer. Mekanismenya begitu. Waktu saham masih ya jumlah saham yang diperdagangkan mungkin masih ya 3 miliar, 5 miliar, kemudian saham juga belum terlalu banyak. Kemudian disadari bahwa rasanya sulit nih kalau ngitung-ngitung saham ya, kemudian resikonya juga cukup banyak. Kenapa? Karena sahamnya bisa dipalsukan, ya kan, kemudian apa segala macam. Nah, kemudian berpikir bahwa ini harus dikonversi mekanisme ini. Kemudian mulailah dikonversi mekanisme warkat ini menjadi non-warkat namanya, dalam bentuk scriptless. Jadi kita menyebutnya scriptless ya. Scriptless itu kita tahun 2000 ya. Tahun 2000 sudah kita lakukan mekanisme itu. Dan saat ini sudah nggak ada lagi yang pakai kertas, jadi semua hanya catatan elektronik saja, sehingga tidak terlalu sulit lagi proses penyelesaiannya. Kalau dulu kan salah timnya itu mesti sampai jam 12 malam, untuk menyelesaikan prosesnya manual. Dan itu berlangsung. Jadi besarnya pasar modal saat ini, artinya size capital market kita yang saat ini boleh dianggap sudah sejajar dengan negara-negara ASEAN. Jadi kita tuh nggak kalah sama Singapura, kita nggak kalah sama Malaysia, kita nggak kalah sama, sejajar ya posisinya, up and down. Jadi ada kadang naik, kadang turun.
saat ini kan transaksi kita itu rata-rata itu tiap hari di bursa pasar modal kita itu sekitar 12 sampai 13 triliun, Wah, luar biasa, rupiah. Ya. Dan frekuensi transaksinya, jadi jumlah frekuensi transaksi yang terjadi itu lebih dari 1 juta frekuensi transaksi. Dan tentunya kalau dipakai manual ini agak susah juga. Perlu banyak sekali karyawan yang harus menyelesaikan settlement ini secara manual. Nah, artinya apa yang ada saat ini juga sangat terbantu oleh kemajuan teknologi. Dan salah satu trigger yang bisa membuat transaksi demikian besar seperti saat ini adalah, bagi saya, thank you untuk internet ya. Karena kalau tidak ada internet juga agak susah, karena konektivitas investor terutama kepada brokernya ini nggak bisa terjadi. Jadi dulu itu memang dagangnya juga di lantai bursa. Jadi kalau ada orang order misalnya ke broker telepon yang ada di bursa, masukin key in misalnya number. Yang kayak dulu lah ya, kayak dulu ribut jadi ya. Ribut ya, ramai. Tapi kan numbersnya juga susah ya, secara volume jadi tidak sulit ya. Dan probability kesalahannya juga cukup besar. Karena order 1 juta keketik 10 juta. Jadi, nah ini kemudian semenjak kita mengenalkan perdagangan jarak jauh, ordernya bisa dimasukkan dari kantornya broker. Gitu. Waktu itu belum ada internet. Setelah internet maju, kemudian broker juga menggunakan internet untuk memasukkan order. Jadi sekarang kita investor bisa pakai handphone berdagang dan itu langsung masuk ke mesin bursa. Nah, mekanisme ini juga lah yang menyebabkan transaksi bursa itu sekarang meningkat demikian pesatnya, karena kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh teknologi dan kemudahan bagi investor untuk mengakses dunia investasi. Di investasi tidak terbatas di Jakarta saja, di Jawa saja, saat ini dari seluruh Indonesia. Teman-teman yang di Jambi juga bisa, dari manapun, mau dari Saralangun, mau dari mana. Selama dia punya akses internet, sepanjang punya internet bisa melakukan investasi di pasar modal Indonesia. Nah, KSEI lah sebagai salah satu institusi yang institusi kunci ya di pasar modal Indonesia dalam konteks perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. Jadi ada 3 organisasi kuncinya untuk penyelenggara pasar: Bursa Efek Indonesia sebagai front office-nya, kemudian clearing penjaminan efek Indonesia, dan kustodian sentral efek Indonesia sebagai back office-nya. Ini yang secara umum gambaran terkait di mana industri saya berada saat ini. Luar biasa. Ini nggak banyak orang Jambi nih yang expert seperti beliau. Diaspora. Nah, sekarang kita akan masuk ya untuk konteks yang kejambiannya. Kapan terakhir Bang Samsul ke Jambi? Saya ke Jambi lumayan sering ya, setahun bisa 4 kali 5 kali. Wah, luar biasa. Karena ibu saya masih di Jambi ya. Ibu saya masih hidup, umurnya 93 tahun. Alhamdulillah. Jadi harus sering-sering dilihat ya. Nah, sekarang Bang Samsul ketika pulang ke Jambi, apa yang lihat dari Jambi? Saya sih merasa alhamdulillah ya, karena saya saksi hidup terkait perkembangan apa yang terjadi di Jambi. Dan bagi saya apa yang ada saat ini merupakan sesuatu yang significant changes ya, daripada ketika saya meninggalkan Jambi 30 atau 30 tahun yang lalu ya. 33 tahun yang lalu. Dan pembangunan saya rasa berjalan cukup luar biasa. Infrastruktur juga cukup bagus, dan rasanya juga mindset orangnya juga sudah berubah banyak ya dibandingkan dengan waktu kita dulu ya. Kita kan tadi karena kita terisolasi ya, anggap kalau dulu terisolasi karena mau ke Jakarta kan harus naik bis berapa jam, 2 hari kan, 6 jam, 3 hari, 2 hari, 3 hari. Naik pesawat nggak sanggup, uangnya nggak ada ya kan. Jadi emang sangat terisolasi. Mungkin Bang Sauki juga waktu mau sekolah juga dulu, waduh, pakai bis banyak banget. Jadi ini sesuatu yang dan sekarang saya kira infrastruktur yang tersedia secara transportasi sudah cukup baik ya. Dan kalau kita lihat misalnya
dari kota Jambi keluar daerah area 30, 40 kilometer dari kota Jambi, sekarang sudah jadi kota juga, sudah berkembang pesat. Terkesan sih itu, jadi saya ngerasa bahwa lumayan banyak pembangunannya dan lumayan berkembang dilakukan oleh pemerintah Jambi, dan saya kira saya harus terima kasih juga sebagai anak Jambi pada pemerintah, pada pemimpin kita di Provinsi Jambi. Well done apa yang dikerjakan, dan kan masalahnya tinggal bagaimana lebih meningkatkan aja kan gitu. Jadi bagi saya sih tadi mindset anak-anaknya, keterbukaan informasi yang tersedia, infrastruktur komunikasi, itu semua kunci dasar bagi kita untuk maju lebih jauh lagi, saya kira sih. Oke, diaspora Jambi, baik yang ada di Indonesia maupun ada di luar negeri. Nah, di buku 65 tokoh ini ada profilnya. Iya, kebetulan saya dimasukin sama Pak Taufik. Terima kasih. Saya nggak tahu berhak atau enggak, cuman sangat berhak, ya kan. Tapi dimasukkan nama beliau, alhamdulillah. Makanya saya harus hadir di sini karena ada tulisannya beliau Saya sempat baca tadi sebelum berangkat ke sini. Beliau menyampaikan di tulisan itu bahwa Jambi itu seperti anak gadis cantik. Nah, kira-kira bisa diekspor lagi enggak? Kenapa Jambi dibilang anak gadis cantik? Saya kira gini, luas Jambi itu 50.000 lebih kilometer. Itu seluas Eropa Barat. Terdiri dari sekian banyak negara. Singapura itu hanya 750 km. Artinya nggak sampai 1% dari luas Provinsi Jambi ya. Saya kira ini kan luar biasa ya, potensi yang sangat luar biasa. Tinggal gimana cara menghidupkannya ya, tinggal bagaimana caranya kita bisa mengkilik ya, mengkilik bahwa Provinsi Jambi harus bisa memanfaatkan potensi. Jadi kalau orang nyebutkannya ada potensi primer, tertier, dan sekunder. Saat ini Jambi itu dari PDRB-nya sekitar hampir 300 triliun ya, PDRB-nya, produk domestik regional brutonya. Itu hampir 60%-nya berasal dari sektor primer, which is itu adalah kehutanan, pertanian, perikanan, pertambangan. Basic sekali ya. Basic sekali, dan yang tertier dan sekundernya untuk yang jasa dan lain sebagainya memang kontribusinya masih sangat kecil. Nah, di sini aja sebenarnya kita coba mainkan, artinya sektor primer ini bagaimana kita bisa lakukan sesuatu. Dan sebenarnya ide dari pemerintah pusat untuk hilirisasi merupakan suatu konsep yang harus benar-benar coba kita kembangkan, kita coba eksplor di Jambi, bahwa sebagian besar produk kita dijual dalam bentuk raw material saat ini ya. Even CPO pun misalnya dijualnya keluar kota ya. CPO, karet, kemudian kayu, segala macam, kelapa. Dan kelapa ini potensinya luar biasa. Jadi dengan saat ini jumlah penduduk yang 3,5 juta penduduk Provinsi Jambi saat ini, dan PDRB-nya yang saya rasa kita jauh dibandingkan misalnya dengan Riau dan Sumatera Utara ya, untuk ini ya. Saya melihat angka kita itu baru PDRB-nya 6% dari total Sumatera PDRB. Dan ini harus ada hal yang mesti kita pikirkan dan kita lakukan bersama, bagaimana ini bisa diakselerasi, ditingkatkan, dan dikembangkan, karena potensinya sangat besar sekali. Karena Jambi punya segala hal, punya pertanian, perikanan, pertambangan, ini yang primernya. Kemudian juga belum lagi masalah pariwisata, dan satu hal mungkin yang perlu dipikirkan adalah bagaimana kita membangun networking sehingga memberikan bisa menarik investor untuk masuk. Kalau investor nggak masuk, memang rasanya agak sulit. Memang kita harus harus
tambahan peluru nih. Karena kalau pelurunya cuman kita aja emang agak susah, agak susah. Kita harus cari investor untuk bisa masuk ke Jambi, untuk bisa ikut bersama-sama mendirikan. Jadi kalau saya kan misalnya merasa bahwa daerah-daerah lain misalnya ngapa mereka bisa maju, salah satunya adalah mereka punya let's say kawasan industri, ya kan. Mereka punya tempat di mana tersedia pekerjaan bagi sedemikian banyak jumlah tenaga kerja yang ada di Jambi. Dan saya juga merasa bahwa saat ini memang jumlah pekerjaan yang tersedia sangat terbatas sekali. Kenapa? Karena memang manufacturing industrinya nggak ada. Industri yang skala besarnya juga nggak ada. Dan saya kira ini yang perlu kita pikirkan, gimana perusahaan-perusahaan terutama yang bisa memanfaatkan raw material di Jambi agar bisa ikut berkontribusi dan ikut membangun usaha mereka di wilayah terdekat di Jambi. Misalnya kalau sekarang kita punya misalnya perusahaan-perusahaan kelapa sawit palingnya, tapi perusahaan-perusahaan manufacture atau apa kan boleh dikatakan ya nggak minimal sekali ya. Nggak tahu saya selama ini apa yang sudah kita lakukan, tapi at least ini harus mulai dipikirkan dan kita coba berpikir bagaimana kita membuat investor-investor tersebut untuk bisa masuk dan menarik mereka bisa berinvestasi di Jambi. Dengan geografis Jambi yang saya kira sangat atraktif. Kalau kita itu saya kira SCBD lah. Kalau Sumatera itu di tengah banget ya. Di tengah. Lokasinya itu saya kira paling menarik ya. Sangat strategis. Ke Singapura hanya beberapa kilometer saja. Dan ke Malaysia juga nggak terlalu jauh ya kan. Saya kira ini suatu advantage yang kita miliki yang perlu kita pikirkan bagaimana cara kita bisa mengaktualisasinya. Ini yang saya sebut dengan gadis cantik ya, gadis cantik yang tinggal kita poles sehingga bisa bersinar ya, bersinar dan menarik banyak investor untuk masuk ya, ke wilayah kita di Provinsi Jambi. Baik diaspora, tadi kita sudah dapat gambaran tentang gadis cantiknya Jambi. Gadis cantik ini berada di posisi yang strategis di pulau tengah-tengah Pulau Sumatera. Kemudian gadis cantik ini punya sumber daya alam yang cukup bagus, banyak dan besar. Ada tambang batu bara cukup besar. Kemudian ada gas dan minyak. Kemudian ada banyak sekali pabrik sawit di sana. Dan luasnya seluas Eropa Barat. Iya, Eropa Barat. Kemudian belum ada turunannya, belum ada raffinery dari sawit, ya belum ada di Jambi. Kemudian belum ada juga turunan dari batu bara, misalnya rencana misalnya membuat DMP yang lagi digalak-galakan pemerintah. Ya. Kemudian juga transportasi jalan, ya. Kalau kita menuju dari Jambi, kota Jambi, menuju ujungnya Kerinci saja itu butuh waktu 9 jam sampai 10 jam. Berarti gadis cantik ini banyak sekali tantangannya. Banyak. Nah, kira-kira karena Bang Samsul ini sudah banyak berhubungan dengan para investor, ya. Kira-kira gimana caranya menarik investor supaya tertarik dengan gadis cantik ini? Pertama, tentunya dari sisi kemampuan pemerintah untuk bisa memberikan insentif ya. Insentif, itu satu. Tapi yang paling utama adalah jadi gini, sebenarnya seperti ayam sama telur nih. Mana dulu ya? Apa kita mau orang datang dulu baru kita bangun atau kita siapin dulu rumah kita yang cantik, orang baru datang. Jadi dipoles lah. Dipoles lah. Artinya memang investor tidak akan datang jika kita tidak bisa menyediakan infrastruktur yang memadai. Itu udah pasti. Infrastruktur. Iya kan. Sekarang misalnya connectivity antar wilayah misalnya. Kalau jalan tidak tersedia menimbulkan cost of transportation-nya terlalu mahal ya. Dan high cost. Kadang-kadang untuk manufacture margin yang mereka harapkan juga sangat tipis banget gitu loh. Artinya kalau hanya cost-nya saja, cost untuk transportasinya aja udah untuk raw material maupun raw barang keluarnya sudah sangat tinggi. Sehingga tidak kompetitif ya. Jadi saya merasa bahwa harus fokus saat ini untuk beberapa wilayah misalnya yang didedikasikan untuk kepentingan ekonomi, itu infrastrukturnya harus benar-benar kita perhatikan. Perhatikan artinya tersediaan infrastrukturnya. Kita mau bangun kawasan industri, let's say mau di mana ya? Saya juga nggak terlalu paham lokasinya. Cuman let's say ada suatu kawasan industri yang
kita ingin investor ke sana tuh. Nah, infrastruktur di daerah itu memang benar-benar harus dikonsentrasikan untuk dibangun dan kemudahan bagi investor baik untuk mendatangkan barang baku, bahan baku maupun mengirim barang jadi ke luar negeri. Itu memang harus kita perhatikan. Jadi kalau saya ya jadi pemimpin Jambi, saya ya to be honest ya, investor datang bagi saya itu adalah raja yang datang yang membawa uang. Jadi harus kasih karpet merah. Karpet merah bagi saya begitu. Artinya bukan dipersulit atau malah dikasih karpet merah. Kemudian energi juga, listrik harus tersedia, kan jangan sampai juga ketersediaan energinya nggak ada, gas segala macam. Nah, salah satu keunggulan kita adalah Jambi mempunyai gas yang cukup banyak. Saya kira investor-investor yang membutuhkan gas mestinya juga tertarik untuk datang ke Jambi. Kenapa? Karena saat ini ketersediaan energi untuk proses produksi dari gas ini juga ya di tempat lain mungkin langka ya. Kita cukup banyak. Jadi hal-hal pertama infrastruktur regulationnya, infrastruktur logistiknya juga harus tersedia. Kemudahan serta insentif-insentif lain yang mesti diberikan. Ya termasuk juga misalnya kita berpikir misalnya kemudahan dari sisi restribusi pajak, jadi hilangkan dulu lah segala macam. Kenapa? Karena jangan berpikir bahwa orang masuk langsung bisa kasih uang. Ya kita kasih tenggang waktu tertentu bagi mereka untuk membangun usahanya sehingga mengembalikan modalnya. Ya ini kan sesuatu yang bagi saya sih bagi kita ya terutama multiplier effect dari suatu industri itu tidak directly datang ke pemerintah kadang-kadang gitu loh ya. Artinya misalnya dari tenaga kerja yang mereka gunakan. Nah kerja ini kemudian uangnya digunakan untuk konsumsi ya kan, untuk membeli produk lain. Jadi secara tidak langsung saya berpikir bahwa yang bukan berarti orang masuk kasih uang kan gitu. Kan pikiran gitu. Orang masuk kemudian multiplier effect yang kita pikirkan bahwa kemudian mereka menggunakan bahan baku di situ. Kemudian mereka menghasilkan value added dari bahan baku yang sudah ada. Kalau sifatnya adalah menggunakan bahan baku kita ya. Jadi pemikiran dan pandangan seperti itu mesti saya kira mesti kita buka juga bahwa mereka harus hadir. Mereka itu adalah raja. Mereka itu adalah orang yang membawa uang dan mereka akan membawa perubahan ke tempat kita ya. Jadi kalau kita ngelihat sekarang Bang Suki, ya orang Jambi kalau harga sawit naik pada rame happy ya kan, apalagi turun ya. Jadi memang ngandalin sumber daya alam yang basic ya. Yang basic sekali ya. Jadi nggak bisa sustain ya. Sustain dalam artian tadi kalau kelapa sawit nilai tambah. Sawit itu bisa, katanya saya nggak tahu juga, saya baca-baca bisa menghasilkan lebih dari 200 jenis produk di bawahnya, banyak sekali turunannya banyak sekali, dan ini kan belum satu pun yang ada di Jambi. Belum, minimal sekali yang sudah dilakukan kan gitu. Jadi turunannya sawit itu di Jambi baru minyak goreng. Minyak goreng. Belum turunan yang lainnya seperti raffinery yang ada di Medan, ada di Batam, ada di Dumai. Jambi belum ada. Biodiesel segala macam? Belum, biodiesel belum ada. Oke. Baik, diaspora Jambi, baik yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Tadi sebelum ke sini kami sudah sempat diskusi juga ya, preliminary discussion. Nah, Bang Samsul, sekarang kita langsung masuk nih yang langsung relevan dengan bidangnya Bang Samsul, kaitannya juga masukan untuk Provinsi Jambi dan pemerintah Jambi atau stakeholdernya. Tadi yang kita diskusikan di depan tadi. Apa tuh kira-kira yang bisa disampaikan, dan ini belum banyak tahu, bukan hanya pemimpin Jambi tapi juga pemimpin provinsi lain juga belum tahu, dan mungkin bisa Jambi jadi model contohnya. Jadi salah satu saatnya kendala bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan kegiatannya adalah saatnya keterbatasan APBD maupun APBN. Apakah kemudian kita menyerah hanya di situ saja? Kan pemikiran ini kan sudah dipikirkan juga oleh pemerintah bagaimana mencari diversifikasi financing bagi pembangunan suatu daerah ya. Nah, salah satu yang tersedia saat ini adalah apa yang dikenal dengan obligasi pemerintah daerah. Jadi namanya obligasi pemerintah daerah. Dan ini belum banyak dikenal ya. Municipal bond.
Ya. Dan bagaimana obligasi pemerintah. Jadi bagaimana suatu daerah bisa mengenali proyek-proyek yang bisa mengenerate income, dan proyek-proyek yang bisa mengenerate income itu sangat visible untuk diterbitkan obligasinya, kan gitu. Jadi untuk pembiayaannya, let's say misalnya mau bangun jembatan atau bangun jalan tol atau bangun apa misalnya, atau misalnya rumah sakit atau apa, itu kemudian kita pikir misalnya biayanya sekitar let's say 1 triliun lah ya misalnya. Kemudian kita bisa membuat kalkulasi cash flow, artinya proyek itu akan menghasilkan berapa lama, kemudian secara keseluruhan proyeksi pendapatannya bisa diperoleh dari proyek tersebut bisa digunakan untuk membayar kembali hutang utang yang digunakan untuk membiayai proyek tersebut. Nah, ini memungkinkan sekali sebagai sekarang. Jadi di POJK-nya ada POJK 61. Jadi teman-teman tahun berapa tuh POJK? Tahun 2017 sudah ada. Oh, sudah ada 2017. Tapi belum dikenal 2016. Ya. Kemudian ada POJK 62 tentang bagaimana tata cara penerbitannya. Jadi itu sudah ada, dan saya kira bagi yang ingin tahu lebih dalam sih silahkan aja, saya bisa dikontak ya. Lebih detail terkait obligasi pemerintah daerah. Dan saya tadi misalnya ada beberapa jenis bidang yang bisa digunakan proyek ya, misalnya terkait dengan transportasi, ya, ketersediaan infrastruktur ya, infrastruktur, jalan, pelabuhan, bandara, ya kan, dan lain-lain sebagainya. Jadi kesehatan rumah sakit, ya artinya kalau kita kelompokkan, kemudian kita kelompokkan lagi misalnya di pengelolaan sampah atau air, utilitas, air minum, jadi sampah, air ya, air minum, kemudian limbah, bisa ya, itu ya. Itu kan semua ada uangnya ya. Ya, utilitas. Ya, itu bisa. Artinya kalau selama ini misalnya dibiayai oleh APBD misalnya, kita buat proyeknya, kemudian APBD bayar ke proyek ini, tapi kan kita dapat uang. Oh, oke. Iya kan. Kemudian misalnya untuk public service misalnya ya kan, atau rumah sakit, atau bisa juga. Bisa. Artinya the whole project yang bisa mengenerate income, dan pembayarnya kita bisa memastikan bahwa pembayarannya bisa dilakukan melalui proyek tersebut. Iya. Dan satu hal lagi, memang governance-nya di daerah juga untuk sektor yang ini mesti kita sangat perhatikan. Itu kita yakin bahwa bisa dikelola dengan sebaik-baiknya. Dan ini salah satu produk yang saya kira sangat strategis sekali, yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah. Karena kalau misalnya nganggap tadi kita punya pendapatan ya, saya baca-baca tadi pendapatan APBD-nya Jambi itu hanya sekitar 5 triliunan ya. Kita nggak bisa ngapa-ngapain dengan uang gitu. Karena kita mau buat proyek misalnya 2 triliun atau 3 triliun selesai ya. Artinya kita harus ngarapin gaji pegawai negeri. Proyek dari pemerintah pusat. Nah, ini akselerasi pembangunan yang bisa dilakukan, salah satunya bisa melakukan melalui pembiayaan melalui obligasi daerah. Kalau saat ini baru pemerintah DKI yang sudah menerbitkan baru satu. Iya, sekitar 2,5 triliun. Saya juga nanti coba kita cek ya, itu 2,5 triliun yang sudah diterbitkan oleh pemerintah DKI. Saya nggak tahu proyeknya apa, tapi saat ini sudah ada daerah yang memanfaatkan. Nah, Bang Samsul, itu stakeholdernya siapa aja tuh ya? Yang harus stakeholdernya, yang berhubungan dengan sistem obligasi seperti ini. Itu berhubungan dengan Kementerian Keuangan nantinya terkait masalah perbendaharaan negara atau apalah negara ya. Kemudian ada OJK untuk penerbitannya. Kemudian ya saya kira kalau di daerah, saya nggak tahu apakah sudah boleh tanpa izin DPRD ya bisa menerbitkan surat utang. Tapi kalau dulu salah satu kendalanya memang di DPRD. Di DPRD-nya ya, persetujuan DPRD ya. Itu yang mesti juga saya kira governance-nya mungkin begitu ya. Harus ada persetujuan dulu dari DPRD. Kalau enggak, pemerintah daerah juga nanti takut kesalahan kan gitu. Itu yang, dan kemudian ya memang ketersediaan laporan keuangan pemerintah daerah gitu ya. Itu pasti kan, karena sebelum investor membeli sahamnya tentunya mereka harus lihat juga laporan keuangan, proyeksi-proyeknya ya kan. Kemudian ya saya kira kalau ini bisa berjalan dengan baik,
banyak kerjaan-kerjaan yang bisa kita lakukan di Jambi. Misalnya proyek-proyek tadi ya, energi dan utilities, misalnya energi listrik, ya, hidro terbarukan ya. Kemudian energi surya, yang matahari, ya kan? Kemudian apa namanya kata orang sekarang itu WTE, waste to energy, energy. Dari sampah ke bisa menjadi pembangkit listrik. Ini juga salah satu. Jadi kalau saya pulang ke Jambi, salah satu persoalan yang saya perhatikan adalah pengelolaan sampah ya. Ini dan nggak hanya di Jambi, saya kira di beberapa, hampir semua provinsi di Indonesia. Di kota dan kabupaten. Kota dan kabupaten salah satu pekerjaan rumah yang harus diselesaikan adalah bagaimana bisa mengkonvert waste menjadi energi kan itu. Ini kan yang ya artinya beberapa negara sudah melakukan itu. Saya kira ini juga bisa dilakukan oleh kita di Provinsi Jambi. Baik diaspora. Nah ini PR1, ini minta tolong kalau ini kita bicarakan bisa satu sesi lagi. Bisa satu sesi lagi untuk obligasi pemerintah daerah. Kemudian nanti kita bisa juga bicara ini dalam bentuk forum yang lebih luas, melalui Zoom, melalui seminar. Saya bisa ajak teman-teman yang lebih dekat dengan urusan ini untuk ikut jadi narasumber. Jadi mau dibantu nih Bang Samsul untuk kita bisa luncurkan. Kalau pemerintah Jambi tertarik juga saya bersedia untuk memberikan pandangan saya terkait bagaimana obligasi daerah ini bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah. Jadi kita tinggal lihat proyek-proyek apa yang mereka identifikasi bisa mengenerate income dan potensial. Dan ini bisa nggak potensinya menerbitkan melalui obligasi pemerintah daerah. Dan di Amerika kan maju juga ya karena ini semua daerah di Amerika memanfaatkan municipal bond ini untuk pembangunan daerah mereka masing-masing. Municipal bond ya. Oke, diaspora yang ada di seluruh Indonesia maupun yang ada di luar negeri, kita sudah hampir di akhir ya. Nah, tapi sebelum kita tutup, kita minta masukan juga nih dari Bang Samsul gitu ya, masukan-masukan khusus ya. Pertama masukan untuk pemerintah daerah Jambi, dan juga masukan juga untuk diaspora yang ada di seluruh Indonesia maupun ada di luar negeri, ada banyak di luar negeri juga. Kemudian khusus untuk masukan untuk anak-anak muda nih, yang sekarang mereka sedang belajar sekolah gitu ya, baik ada sekolah di Indonesia ya, di Jawa, kemudian di Jakarta, kemudian ada juga yang mengambil di luar negeri, baik beasiswa dari LPDP maupun beasiswa dari pemerintah daerah Jambi, yang mengeluarkan juga beasiswa yang lagi ngambil S2 maupun S3. Nah, karena beliau sudah sukses ya, menjadi tokoh nasional ya, tokoh Jambi ya, tentu ini adalah model ya. Bagaimana bisa sukses seperti sekarang? Silakan Bang Samsul. Pertama untuk pemerintah dulu, ya, kemudian untuk diaspora, yang terakhir adalah untuk anak-anak Jambi yang masih muda yang akan meneruskan perjuangannya menjadi contoh seperti Bang Samsul. Saya kira secara umum ya persoalan yang dihadapi oleh nggak hanya Provinsi Jambi tapi the whole Indonesia adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan potensi yang ada ini dan konsep menambah value added itu sesuatu yang harus benar-benar kita perhatikan dan kita kembangkan. Value added yang mesti diciptakan tentunya tadi kita bicara harus ada investornya, harus ada orang yang danai segala macam. Dan tadi saya juga nggak memulai ini dari sesuatu yang jelek ya. Bagi saya Jambi juga sesuatu yang sudah berkembang pesat saat ini ya, luar biasa juga. Nah saya hampir tiap 3 bulan ke Jambi ya. Tiap 3 bulan ke Jambi saya lihat selalu ada perubahan-perubahan. Nah, saja memang perlu ada langkah-langkah strategis yang kita buat untuk bisa mengakselerasi pertumbuhan ini menjadi lebih besar, dan kita bisa fokus misalnya mempersiapkan diri. Jadi saya katakan tadi ayam sama telur, tapi kita ngalah aja karena kalau kita nggak ngalah kita nunggu orang datang. Kalau kita nunggu nunggu orang datang ya nggak datang-datang. Jadi memang kita harus siapkan rumah kita dengan baik ya, semua infrastrukturnya, kemudian termasuk juga infrastruktur sumber daya manusianya ya, yang bisa bisa mengkonversi, menambah value added dari setiap potensi yang ada di diri kita. Kemudian kalau untuk generasi muda saya kira saat ini tentunya kita berbahagia dalam artian
kita hidup di dunia yang tidak ada batas saat ini ya, tidak ada batasnya, bahwa yang maju adalah yang mau. Jadi bukan, kalau dulu yang mau pun nggak bisa karena kita jauh banget. Saya jauh banget dulu nggak bisa belajar karena saya nggak punya data, nggak punya apa. Currently ya kita semua anak muda seluruh Indonesia bisa mau ngapain saja. Dan pola rekrutmen yang ada sekarang, saya kira bukan didasarkan pada dari mana Anda datang, tapi ditanya Anda bisa apa gitu. Nah, kalaupun Anda datang dari negeri yang antah berantah, kemudian Anda menawarkan suatu konsep, saya kira ini bukan sesuatu yang ya ini nilai tambah. Jadi bagi saya, kalau saya sekarang ada di daerah, ya saya akan mencari ilmu-ilmu yang memang benar-benar bisa bermanfaat. Dan kemana saya ingin, ya saya pelajari ilmu itu. Kemudian ya di situ saya kira saya berani berkompetisi sama orang lain kan. Jadi udah nggak ada lagi cerita terisolasi, udah nggak ada lagi cerita kita orang jauh yang minder melihat anak kota yang punya akses informasi demikian banyak, karena semua kita saat ini mempunyai data yang sama, iya kan? Even teman-teman diaspora Jambi yang di luar negeri juga sekarang sama yang di Sarolangun punya data yang sama kan gitu. Informasinya sama cepatnya, sama cepatnya, sama banyaknya dan tersedia available. Dan untuk teman-teman yang di Merangin kalau memang punya kemampuan untuk menganalisa data, ya saya kira ini sebenarnya saya kira itu penekanan terhadap itu mesti kita sampaikan kepada teman-teman bahwa sudah tidak ada lagi batas di mana Anda harus rendah diri atau Anda Anda tidak bisa bahwa saya berada jauh di daerah remote sehingga saya nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kesempatan itu sama, dan saya kira agak berbeda dengan zaman saya sama Pak Sauki dulu karena kita mesti offline. Kalau sekarang semua zaman online, jadi semua ada di depan kita mau belajar apa saja bisa, ya kan? Mau tahu apa saja bisa, yang penting kitanya mau. Saya kira itu ya. Itu saya kira bekal ya bagi teman-teman semuanya. Nggak hanya di Jambi, saya kira di seluruh ini kita berkompetisi sportif aja. Yang maju adalah yang mau, dan yang mau adalah orang yang benar-benar punya targeting hidup dalam hidupnya, bahwa dia pengen jadi ini dan dia udah siapkan dirinya untuk itu. Baik, terakhir sekali nih sebelum kita tutup, kita mau closing dulu nih, closing statement. Tapi sebelum statement itu adalah kita ingin tahu yang membuat Bang Samsul sukses seperti sekarang ini, apa nih rahasianya sehingga ini menjadi model contoh untuk orang-orang Jambi, terutama anak muda? Kalau zaman dulu, karena terus terang aja ya, saya bagi saya menginventarisasi apa yang tidak orang mau pelajari. Ya kan, apa orang yang susah bagi orang untuk pelajari dan tidak mau pelajari, saya akan menguasai di situ. Jadi saya masuk ke wilayah yang berbeda, non-comfort non-comfort. Artinya bagi pribadi saya harus berjuang untuk memahami ilmu itu, sehingga dengan bekal itu saya bisa lebih dianggap mempunyai arti bagi lingkungan saya ya. Jadi mungkin itu salah satu kunci ya teman-teman. Jadi jangan malas belajar yang orang nggak suka. Maksudnya ilmu yang bermanfaat tapi orang nggak terlalu suka, ya mungkin kita masuk ke wilayah itu. Mencari celah di situ saya kira. Ya kan? Itu salah satu mungkin yang saya pikir menjadi rahasia saya bisa sampai di sini, karena kadang-kadang orang ya malas belajar itu ya. Padahal itu penting, dan itu kalau kita kuasai, kita akan jadi orang-orang kunci kan. Membedakan sama yang lain. Membedakan sama yang lain. Jadi mungkin bahasanya gitu ya, membuat diri kita berbeda dari bukan berbeda dalam tanda negatif ya. Berbeda kita dalam tanda kapasitas dan kemampuan kita ya. Itu saya kira bekal yang, dan satu hal lagi memang ya harus rajin ya. Maksud saya, bagi saya selama karir saya diminta bekerja itu adalah
anugerah bagi saya. Kalau pimpinan menyuruh saya bekerja, anugerah bagi saya. Mau kerjanya pagi, siang, malam itu suatu anugerah. Karena kalau nggak dikasih kerjaan, kita juga pusing kan gitu. Jadi emang ya di samping ini ya harus rajin dan kerja keras ya. Kerja keras itu kata kuncinya ya. Baik. Dan tadi mau mempelajari sesuatu yang saya kira kalau sekarang misalnya apa yang baru ya, misalnya AI ya lu masuk AI dong ya kan. Jangan diem aja gitu loh ya kan, atau sesuatu yang baru misalnya teknologi DLT misalnya, distribution ledger technology, sekarang itu baru juga, pelajari gitu loh. Once lu menguasai itu ya semua orang mau angkat ini dong, mau kan meng-hire dia kan. Jadi ilmu-ilmu yang baru harus di-catch up cepat gitu ya. Saya kira itu. Baik, diaspora, sudah panjang lebar kita tentu tidak cukup waktu ya, karena banyak sekali yang harus kita gali. Tapi mudah-mudahan Bang Samsul diberikan kesehatan. Amin. Sama-sama Bang Soki juga. Karirnya terus meningkat ya, kemudian menjadi kebanggaan orang Jambi, kebanggaan orang Indonesia yang sukses ya. Demikian diaspora Jambi semuanya, sampai ketemu lagi, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang.